Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Melin Toding dengan NIM 210204601025 dari kelas 02 Teknik Elektro D4 Angkatan 2021. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu judul materi dari mata kuliah Transmisi AC yang berjudul Representasi Saluran Transmisi, Hubungan-hubungan Arus, dan Tegangan pada Saluran. Baik, langsung saja. Saluran transmisi adalah komponen penting dalam sistem tenaga listrik. Saluran transmisi digunakan untuk mengirimkan daya listrik dari pembangkit listrik ke konsumen. Dalam presentasi ini, saya akan membahas representasi saluran transmisi, hubungan-hubungan arus, dan tegangan pada saluran, jenis-jenis saluran transmisi, serta pengaruh berbagai faktor pada tegangan dan arus pada saluran transmisi. Representasi saluran transmisi. Representasi saluran transmisi. Saluran transmisi adalah media yang digunakan untuk mengirimkan energi listrik dari pembangkit listrik ke konsumen. Representasi saluran transmisi sangat penting dalam memahami bagaimana energi listrik dapat ditransmisikan melalui saluran tersebut. Representasi saluran transmisi dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa model matematis, seperti model T, model V, dan model gamma. Model T adalah model yang paling sederhana dan digunakan untuk mewakili saluran transmisi sebagai rangkaian seri dari resistansi, induktansi, dan kapasitansi. Model V adalah model yang lebih kompleks dan digunakan untuk mewakili saluran transmisi sebagai rangkaian paralel dari resistansi, induktansi, dan kapasitansi. Sedangkan model gamma adalah model yang paling kompleks dan digunakan untuk mewakili saluran transmisi sebagai rangkaian seri paralel dan dari resistansi, induktansi, dan kapasitansi. Pada umumnya, saluran transmisi adalah saluran transmisi 3 fasa seperti gambar berikut. Pada gambar A diperlihatkan saluran satu fasa dengan kawat netral N dalam keadaan tegangan dan arus yang simetris, tidak ada arus yang mengalir pada kawat netral N ke N karena ketiga fasanya simetris. Artinya ketiga fasanya tergeser minus 1200 dan 1200 terhadap fasa referensi, maka analisanya cukup dilakukan dengan berdasarkan satu fasa saja. Referensi dan biasanya dipilih fasa A sebagai fasa referensi dengan jalan balik arus yang fiktif tanpa impedansi. Selanjutnya, tegangan dan arus pada saluran transmisi. Tegangan pada saluran transmisi. Tegangan pada saluran transmisi adalah beda potensial listrik antara dua titik pada saluran transmisi. Tegangan ini dapat diukur dalam satuan volt. Selanjutnya, arus pada saluran transmisi. Arus pada saluran transmisi adalah besarnya muatan listrik yang mengalir pada saluran transmisi dalam satuan ampere. Arus ini dapat diukur menggunakan alat ukur seperti ampermeter. Jenis saluran transmisi. Adapun jenis saluran transmisi yaitu saluran udara tegangan tinggi merupakan jenis saluran transmisi yang paling umum digunakan. Saluran ini terdiri dari tiang-tiang listrik dan kabel-kabel yang terbuka di udara. Selanjutnya, saluran kabel bawah tanah. Saluran ini terdiri dari kabel yang ditanam di bawah tanah. Keuntungan dari saluran ini adalah tidak mempengaruhi pemandangan dan tidak terpengaruh oleh cuaca. Yang ketiga, saluran kabel laut. Saluran ini digunakan untuk menghubungkan pulau-pulau atau negara yang terpisah oleh laut. Saluran ini terdiri dari kabel yang diletakkan di dasar laut. Selanjutnya, klasifikasi saluran transmisi. Klasifikasi untuk diagram pengganti. Untuk keperluan analisa dan perhitungan, maka diagram pengganti hanya dibagi dalam 3 kelompok, yaitu kawat pendek kurang dari 80 km, kawat menengah 80-250 km, dan yang terakhir kawat panjang lebih dari 250 km. Sebenarnya, klasifikasi ini sangat relatif dan masih kabur. Klasifikasi saluran transmisi harus didasarkan atas besar kecilnya kapasitansi ke tanah. Jadi, bila kapasitansinya kecil, maka arus bocor ke tanah kecil terhadap arus beban. Maka dalam hal ini, kapasitansi ke tanah dapat diabaikan dan dinamakan kawat pendek. Tetapi, bila kapasitansi sudah mulai besar sehingga tidak dapat diabaikan, tetapi belum begitu besar sekali sehingga masih dianggap sebagai kapasitansi terpusat, dan ini dinamakan kawat menengah. Bila kapasitansi itu besar sekali sehingga tidak mungkin lagi dianggap sebagai kapasitansi terpusat dan harus dianggap sebagai rata sepanjang saluran, maka dalam hal ini dinamakan kawat panjang.
Telah disebutkan bahwa klasifikasi berdasarkan panjang kawat dengan kabur seperti telah disebutkan bahwa klasifikasi berdasarkan panjang kawat sangat kabur. Seperti diketahui bahwa semakin tinggi tegangan operasi, kemungkinan timbulnya korona sangat besar. Korona ini akan memperbesar kapasitansi, dengan demikian akan memperbesar arus bocor. Jadi ada kalanya walaupun panjang saluran hanya 50 km, tetapi bila tegangan kerja sangat tinggi, SUTT, EHV, UHV, maka kapasitansi relatif akan besar sehingga tidak mungkin lagi diabaikan. Klasifikasi saluran transmisi menurut tegangan kerja. Di Indonesia, standar tegangan transmisi adalah 66, 150, 380, dan 500 kV. Tetapi di negara-negara yang telah maju, terutama dalam bidang transmisi seperti USA, Rusia, Kanada, di mana tegangan transmisi telah mencapai 1000 kV, maka kualifikasi berdasarkan tegangan adalah tegangan tinggi sampai 138 kV, tegangan ekstra tinggi, extra high voltage, antara 220 sampai 765 kV, dan tegangan ultra tinggi, ultra high voltage, di atas 765 kV. Klasifikasi berdasarkan fungsinya dalam operasi. Klasifikasi berdasarkan fungsinya dalam operasi sering diberi nama transmisi. Yang pertama, transmisi yang menyalurkan daya besar dari pusat pembangkit ke daerah beban atau antara dua atau lebih sistem atau biasanya disebut dengan saluran interkoneksi atau T-line. Selanjutnya, subtransmisi adalah transmisi percabangan dari saluran yang tinggi ke saluran yang rendah. Yang ketiga, distribusi. Indonesia telah menetapkan bahwa saluran distribusi adalah 20 kV. Selanjutnya, diagram pengganti saluran transmisi. Saluran pendek. Saluran transmisi pendek didefinisikan sebagai saluran transmisi yang panjangnya kurang dari 80 km. Pada saluran model ini, besar kapasitansi ke tanah sangat kecil. Dengan demikian, besar arus bocor ke tanah kecil terhadap arus beban. Maka dalam hal ini, kapasitansi ke tanah dapat diabaikan. Dan berikut gambarnya. Dengan keterangan, Fs sama dengan tegangan pada ujung kirim atau ujung generator, IS adalah arus pada ujung kirim atau ujung generator, VR adalah tegangan pada ujung terima atau ujung beban, IR adalah arus pada ujung terima atau ujung beban. Z sama dengan R ditambah JX sama dengan impedansi saluran. Maka relasi tegangan dan arus Vs sama dengan VR ditambah Z IR. IS sama dengan IR. Pengaturan tegangan atau voltage regulation didefinisikan sebagai FR sama dengan FRNL dikurang VRNL dikurang VRFL dibagi VRFL dikali 100%. Dengan VRNL tegangan saklar ujung beban pada beban 0 atau no load, VRFL tegangan saklar ujung beban pada beban penuh. Untuk saluran transmisi jarak pendek berlaku FR% sama dengan VS dikurang VR dibagi VR dikali 100%. Saluran transmisi menengah. Saluran transmisi menengah didefinisikan sebagai saluran transmisi yang mempunyai panjang dari 80 km sampai 250 km. Pada saluran model ini, besar kapasitansi ke tanah cukup besar sehingga tidak dapat diabaikan. Sehingga seluruh admitansi shunt, saluran terpusat pada cabang shunt, di mana pada saluran transmisi menengah dibedakan menjadi dua model, yaitu saluran transmisi menengah nominal T, yaitu saluran transmisi dengan kapasitansi dipusatkan pada saluran titik dan impedansi serinya terbagi dua kepada kedua cabang serinya. Dan berikut adalah diagram saluran transmisi pendek nominal T. Selanjutnya, saluran transmisi menengah nominal V, yaitu saluran transmisi dengan kapasitansi dipusatkan pada dua titik dan impedansinya seri dipusatkan satu titik pada cabang serinya. Relasi antara arus dan tegangan VS sama dengan VR ditambah IPZ.
Tetapi IP sama dengan IR ditambah VR Y per 2. Contoh soal, saluran transmisi udara 3 fasa, 50 km, 70 kV mempunyai konstanta R sama dengan 0,20 ohm per kilometer, X sama dengan 0,608 ohm per kilometer. Gamma sama dengan J 4,0 X 10 pangkat minus 6 mol per kilometer. Saluran transmisi tersebut menyuplai beban 30 MW dan faktor daya 0,9 terbelakang. Tegangan pada ujung beban 70 kV. Hitunglah tegangan pada ujung pengirim, daya pada ujung pengirim, efisiensi transmisi, dan pengaturan tegangan. Yang pertama, tegangan pada ujung pengirim. Karena panjang saluran adalah 50 km, jadi saluran ini adalah saluran transmisi jarak pendek. PR sama dengan 30 MW. Faktor daya sama dengan 0,9 terbelakang atau lagging. FR sama dengan 70 kV dalam kurung L dikurang L sama dengan 70 dibagi akar 3 kV L per L kurang N sama dengan 40,416 volt. VS sama dengan VR ditambah IZ sama dengan 40,416 ditambah 274,94 lebih kecil minus 25,84 derajat dikali 32 lebih kecil 71,8 derajat sama dengan 40,416 ditambah 8,798 lebih kecil 45,96 derajat sama dengan 40,416 ditambah 6,116 ditambah J6,324 sama dengan 46,532 ditambah J6 ditambah J6,324 volt sama dengan 46,93 lebih kecil 7,49 derajat atau VS sama dengan 46,93 kV sama dengan 81,28 kV L per L. Selanjutnya, daya pada ujung pengirim. Dapat dilihat pada slide PPT yang telah saya bagikan. PS sama dengan akar 3, PS, I, cos VS. Cos VS sama dengan 7,49 dikurang minus 25,84 sama dengan 33,33 derajat. Akar 3 kali 81,28 dikali 274,94 dikali cos 33,33 derajat sama dengan 339 kilowatt atau sama dengan 32,34 megawatt. Efisiensi transmisi. ETA sama dengan PR dibagi PS sama dengan 30 dibagi 32,24 dikali 100% sama dengan 92,6%. Yang terakhir, pengaturan tegangan. VR sama dengan VRNL dikurang VRFL dibagi VRFL dikali 100. VRNL sama dengan 81,28 kV, VRFL sama dengan 70 kV. VR sama dengan 81,28 dikurang 70 dibagi 70 dikali 100% sama dengan 16,11%. Selanjutnya, saluran transmisi panjang. Saluran transmisi yang panjangnya lebih besar dari 250 km digolongkan pada transmisi panjang. Besarnya reaktansi kapasitif
paralel, dan konduktansi semakin kecil, sehingga arus bocor semakin besar. Jadi pada saluran panjang ini, semua parameter R, L, C, dan G diperhitungkan secara terdistribusi sepanjang saluran. Adapun gambar yang telah saya berikan, pada persamaan ini, delta Vx dan delta Ix adalah kenaikan tegangan dan arus jika bergerak dari titik X ke titik X tambah delta X, yaitu sejauh delta X. Jika delta X dibiarkan menjadi lebih kecil sekali sehingga mendekati 0, maka delta Vx dibagi delta X mendekati dVx per dx, dan delta Ix dibagi delta X mendekati dx dibagi dx. Kesimpulan, representasi saluran transmisi adalah konsep yang penting dalam bidang telekomunikasi dan jaringan komputer. Dalam konteks ini, representasi saluran transmisi merujuk pada cara informasi atau data dipindahkan dari satu titik ke titik lain melalui media transmisi. Dalam mengelola saluran transmisi, penting untuk memahami hubungan antara arus dan tegangan untuk memastikan keselamatan sistem dan efisiensi energi. Kesalahan dalam pemahaman hubungan ini bisa mengakibatkan kerusakan pada peralatan, bahkan risiko kecelakaan. Berikut referensinya. Baik, sekian video presentasi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.